Shalom, saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa kembali melalui rumus renungan murid Kristus untuk kehidupan. Kita akan belajar firman Tuhan. Sekali lagi kita harus ingat latar belakang dari ayat-ayat yang kita pelajari. Hal ini akan menolong kita untuk kita bisa memahami bagian firman Tuhan yang kita pelajari secara lebih lengkap, lebih jelas, dan menolong kita untuk mengerti secara menyeluruh. Kita akan belajar dari Wahyu pasal 9 ayat 17 hingga ayat 18. Ini latar belakangnya adalah ketika malaikat yang keenam meniup sanggakalanya. Lanjutan dari pelajaran kemarin Wahyu pasal 9 hingga ayat 16. Hari ini kita akan belajar ayat 17 dan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Nah, bagian ini sesungguhnya sedang menjelaskan akan adanya kekuatan militer yang jumlahnya secara spesifik diberitahukan oleh Yohanes kira-kira 200 juta. Nah, ini adalah bagian dari serangan yang dilakukan oleh 4 malaikat yang sebelumnya dipenjarakan dan dipersiapkan untuk momen ini dalam sejarah. Sebagaimana kita sudah membacanya dalam Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 15. Jadi ketika malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, maka ada beberapa peristiwa yang terjadi. Dan bagian ayat 17 dan 18 ini melanjutkan apa yang sudah dijelaskan Yohanes di dalam ayat yang ke-16 dan ayat-ayat sebelumnya. Jadi dalam bagian ini Yohanes menggambarkan akan adanya pasukan berkuda mengenakan penutup dada warna merah api, warna biru atau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan biru safir, dan kuning belerang. Kepala kuda menyerupai kepala singa. Dan penjelasan ini kalau kita bandingkan dengan penjelasan tentang makhluk iblis yang dilepaskan sebelumnya dari abis, dikatakan mereka seperti kuda yang dipersiapkan untuk pertempuran, gigi mereka seperti gigi singa. Nah, kalau kita membaca di sini, kepala kuda-kuda ini bagaikan kepala singa, sedangkan di dalam deskripsi sebelumnya ayat 7 hingga ayat 8 kita membaca bahwa belalang-belalang itu giginya seperti gigi singa. Jadi penjelasan seperti singa diulang-ulang di sini. Nah, memang Alkitab sering menggambarkan kuda sehubungan dengan peperangan. Contohnya kalau kita membaca Ayub 39, digambarkan kuda itu perkasa dan cukup berani untuk bergegas ke medan perang. Jadi pada waktu ada kata kuda, tidak selalu tetapi biasanya hubungannya adalah dengan peperangan. Nah, Wahyu pasal 9 ayat 17 mengatakan bahwa api, asap, dan belerang keluar dari mulut kuda yang menyerang. Nah, sebagaimana halnya dengan makhluk-makhluk di ayat 7 sampai ayat 9, beberapa pengajar Alkitab melihat dalam penjelasan ini sebagai kiasan untuk peperangan modern yang akan terjadi. Jadi dijelaskan bahwa masing-masing kuda itu memiliki kekuatan tersendiri dan kekuatan serangan yang sangat mematikan.
Sehingga sebagaimana sudah disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, sepertiga dari umat manusia binasa. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar bahwa iblis pada akhir zaman akan bekerja begitu rupa, bahkan bukan hanya 1 kali lipat, tetapi 2, 3, 4 kali lipat. Dan akan mendorong terjadinya peperangan. Dan peperangan ini bukan sekedar peperangan seperti yang sudah terjadi di masa-masa lampau atau di hari-hari ini, tetapi peperangan yang terjadi tentunya adalah peperangan dalam skala besar dan mengerikan di akhir zaman. Sehingga sepertiga umat manusia binasa. Nah, siapa mereka? Siapakah pasukan berkuda yang berwarna merah api, biru, safir, dan kuning belerang? Alkitab tidak mengatakannya. Jadi kita tidak seharusnya berspekulasi. Merah nanti dihubung-hubungkan. Wah, merah ini mungkin hubungannya dengan apa ya? Bangsa yang benderanya warnanya merah. Lalu kita hubung-hubungkan ya, tergantung Anda suka yang mana. Kalau Anda suka tim Portugal, suka-suka lihat eh, kesebelasan Portugal main, tentu Anda bilang wah merah ini Portugal ini karena benderanya kostumnya merah. Nah, merah juga dipakai oleh kesebelasan sepak bola Indonesia kan, apakah itu pasukan Indonesia. Nah, nanti yang merah lain lagi kita berpikir wah merah ini Cina karena benderanya merah dan sebagainya. Lalu kita mulai menerka-nerka biru ini apa? Biru ini benua biru. Wah, ini Rusia ini. Ya eh, tergantung dari mana Anda melihatnya. Biru juga bisa warnanya Everton, kesebelasan Everton juga bisa kesebelasan Manchester City. Ya, nah, terlalu banyak orang yang berspekulasi tentang hal itu. Memang sih memukau, tetapi menyesatkan karena Alkitab tidak beritahu siapa mereka. Kuning belerang lebih seru lagi. Siapa kuning belerang? Ya, Cina seringkali disebut sebagai bangsa berkulit kuning, tetapi siapa kuning belerang kita kan juga nggak tahu. Jadi tidak seharusnya kita berspekulasi, tetapi ada baiknya kita merenungkan dan kita waspada, kita melihat dan apa yang dikatakan Alkitab pasti akan digenapi. Kemarin ada yang mengirimkan kepada saya bertanya tentang bunyi-bunyi sangkakala di angkasa. Saya terima kasih dan saya menghargai pertanyaan itu. Dan saya sudah menjawab secara pribadi. Pertanyaannya begini, Pak. Seseorang ini mengirimkan video tentang bunyi-bunyian seperti sangkakala yang terdengar di langit. Nah, pertanyaannya begini, Pak, apakah ini suara-suara sangkakala? Nah, saya berkata suara-suara di langit itu bisa apa saja. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa pada waktu sangkakala itu dibunyikan, Alkitab selalu menjelaskan Wahyu pasal 8, Wahyu pasal 9, dan sebelumnya. Bahwa sangkakala itu selalu diikuti oleh penghakiman dari Tuhan. Jadi kalau cuma terdengar sangkakala dan tidak ada apa-apa, ya tentunya suara itu bisa suara apa saja. Dan suara sangkakala yang dijelaskan di dalam kitab Wahyu pasal 8, pasal 9 adalah tanda penghukuman dari Tuhan. Dan dilanjutkan dengan peperangan, dilanjutkan dengan bencana, musibah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu akan terjadi setelah gereja Tuhan diangkat. Kiranya ayat-ayat ini menolong kita, menguatkan iman kita untuk kita terus semangat di dalam mengikut Tuhan, pantang menyerah, pantang mundur, apapun yang terjadi. Dan kita tahu bahwa akhir zaman sudah semakin mendekat dan di masa itu kehidupan akan sulit. Dan kalau kehidupan itu sulit sekali, maka kita tahu bahwa hari-hari ini kehidupan akan semakin sulit. Tapi tetaplah kuat karena segala sesuatu belum tiba pada kesudahannya. Kita sedang menuju ke sana. Yang tentunya kehidupan di bumi ini akan semakin hari bukan semakin baik, tetapi akan semakin sulit
dan semakin ruwet. Tapi Tuhan menguatkan kita karena Dia gembala kita. Tuhan adalah gembalaku, kata pemazmur, takkan kekurangan aku. Mari berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar firman hari ini menguatkan, menjadi pertolongan bagi kami menghadapi hari-hari yang semakin sulit. Dan kami belajar firman-Mu bahwa bersama dengan Engkau kami kuat dan kami tenang. Karena kami punya gembala agung yang peduli dan setia, memberikan kehidupan kami, bahkan menolong kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.